Sobat penyintas, menikmati suasana liburan sambil menikmati udara yang segar dan sejuk memang sangat menyenangkan. Nah, nggak usah jauh-jauh, bagi yang ingin menikmati pengalaman suasana alam pegunungan, bisa datang ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Cukup menempuh jarak selama 2 jam dari Jakarta, sudah bisa berlibur di alam terbuka bersama keluarga. Salah satunya wisata arung jeram yang bisa memacu adrenalin Anda. Bagi para penggemar arung jeram atau rafting, sungai berarus deras adalah sebuah tantangan. Tapi sebelumnya wajib memakai jaket pelampung dan pelindung kepala ya. Saatnya menjajal Sungai Cisadane di Kabupaten Bogor dengan menggunakan perahu karet dan dayung. Aliran sungai yang membelah kota Bogor hingga ke Tangerang ini terkenal memiliki jeram dengan tingkatan yang bervariasi, tergantung debit airnya. Bila musim kemarau, jeram berada di kisaran level 2 atau aman dilalui bagi para pemula. Tantangan demi tantangan harus dihadapi. Batu besar selalu menjadi rintangan yang harus dilewati. Setelah puas bermain arung jeram, Anda bisa menikmati susur sungai dengan cara body rafting dari air terjun Priuk di kawasan Megamendung, Bogor. Body rafting merupakan kegiatan ekstrim yang hanya mengandalkan tubuh dalam menelusuri sungai. Anda bisa memasuki Curug Priuk dengan lompat dari ketinggian 3 hingga 8 meter. Bagi yang suka memacu adrenalin bisa mencoba salah satu wahana yang ada di wisata Kayangan Bogor ini. Sebelumnya pakai harness sebagai alat keselamatan terlebih dahulu ya. Uniknya, wahana becak gantung yang satu ini bisa dinaiki hingga 3 orang. Menjaga keseimbangan menjadi kunci permainan ini. Sambil bermain, para wisatawan juga bisa menikmati pemandangan yang ciamik dari ketinggian. Selain menawarkan udara khas pegunungan yang sejuk dengan pemandangan yang indah, buat Anda yang suka update sosial media, banyak spot pilihannya kok. Tiap spot punya ciri khas yang berbeda, mulai dari story guest yang menawarkan latar belakang pegunungan, jembatan ala Jepang hingga taman bunga, dan masih banyak lagi. Sobat penyintas, tidak hanya bencana alam banjir dan longsor yang kerap terjadi di kawasan Puncak Bogor. Musibah kecelakaan juga sering terjadi di jalur ini yang disebabkan jalanan yang naik dan menurun, sehingga banyak kendaraan yang mengalami remblong. Seperti yang terjadi pada 17 Oktober 2020 silam, sebuah truk bermuatan batu split melaju kencang dari arah Puncak Cisarua menuju Jakarta. Truk yang membawa muatan beban melebihi kapasitas ini hendak menyalip kendaraan yang berada di depannya. Tapi naas, karena rem tidak berfungsi dengan baik, pengendara truk tak mampu menguasai laju kendaraan sehingga menabrak beberapa sepeda motor dan sebuah mobil syarat penumpang yang sedang menepi di pinggir jalan. Kedua kendaraan itu ikut terseret bersama truk hingga beberapa meter, hingga menyebabkan beberapa korban luka dan tewas. Begitu saya turun, 15 atau sampai 20 detik, kejadian itu terjadilah, dia mobil ditabrak sama truk pengangkut split. Saat itu, Andi tidak menyangka sebuah truk yang melaju dari arah Cianjur melintasi jalan turunan panjang di puncak mengalami remblong. Ia tidak mempunyai firasat apapun saat turun dari mobil untuk pergi ke warung. Saya melihat mobil itu sampai 15 meter, sampai nabrak tiang listrik sama warung, baru berhenti. Truk melaju dengan kecepatan tinggi sehingga oleng dan bergerak ke jalur kanan hingga menabrak 3 kendaraan, sepeda motor, dan mobil yang ditumpangi Andi. Andi hanya bisa pasrah saat mengetahui mobil yang terdapat istri dan keluarganya itu dihantam truk bermuatan batu. Yang buat saya panik banget sih di dalam situ ada istri gitu kan, terus ada Ganes juga teman saya ini yang manajernya kan dia gitu, dia yang bawa kita ke situ untuk ketemu sama klien pada saat itu gitu. Itu aja. Musibah kecelakaan yang terjadi itu sangat cepat, membuat Andi tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa bertindak setelah truk tersebut berhenti. Mobil hancur, truk udah kemana tahu, kebalik gitu kan. Udah splitnya tuh, pasir split itu, batunya udah berantakan. Saya cuma bisa ngelihat istri yang tadinya istri saya di sebelah kanan, ya pasti kalau saya pas buka pintu sebelah kanan itu pasti saya dong, harusnya kan gitu. Pas saya buka orang udah gitu. Andi langsung menuju mobil miliknya dan berusaha mengeluarkan adik dan istrinya yang mengalami luka serius dari dalam kendaraan.
Andi segera membawa keluarganya yang terluka menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Jadi nggak ada yang mau ke rumah sakit nih, saya bawa mereka dulu yang udah parah kan, udah pingsan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya bangunin mereka, nggak boleh minum, pokoknya jangan tidur sampai rumah sakit, sampai bener-bener dokter boleh tidur. Jadi mereka saya bawa ke rumah sakit Paru di daerah Taman Safari situ. Istri dan keluarga Andi yang mengalami luka serius berusaha bertahan menunggu perawatan di rumah sakit. Bahkan ia sempat menyaksikan korban lainnya menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya. Bilang, "Bang, tolong bang, adik saya sekarat bang. Tolong ikut dong bang, bawa ke rumah sakit." Ayo, saya bilang, bawa aja bawa. Karena ini keadaannya dia masih bernapas sih, masih koma mungkin ya. Saya pangku nih di sini saya. Yang laki-lakinya kayaknya udah meninggal kali ya udah. Rela, istri Andi yang saat itu sedang berada di dalam mobil, tidak bisa menghindari maut yang hampir merenggut nyawanya. Saat terjadi kecelakaan, ia langsung tak sadarkan diri. Nah, saya di situ sudah cuma kayak kelihatan di depan mata saya hanya kayak kepala mobil truk berwarna putih. Nggak lama udah hilang semua. Rela tidak mengingat apa yang ia rasakan dan alami saat itu. Guncangan hebat di dalam kendaraan akibat tertabrak truk membuat dirinya terbentur benda keras yang ada di dalam mobil. Keadaannya kan sudah parah ya, mata, pelipis dan ini sebelah sini. Pelipis saya ternyata patah. Ini kan tulangnya patah. Terus ini ada jahitan juga memang keluar begitu. Terus sama di kepala, sama di sini semua sudah luka, berdarah kan. Tidak punya firasat aneh, Rela dan keluarganya ketika itu sedang menuju ke sebuah acara bernyanyi. Namun siapa sangka, suasana itu berbalik menjadi suasana duka. Nggak ada feeling apa-apa. Kita justru sebelum kecelakaan itu sorenya kita bahagia banget gitu sama teman-teman. Akibat kecelakaan itu, Rela mengalami patah pada pelipis mata hingga kepalanya robek karena benturan keras, sehingga ia harus rutin merawatnya ke rumah sakit. Ke rumah sakit di sini, rumah sakit Depok. Aku sempat dirawat juga. Setelah balik 2 hari di sini, aku masih terasa pusing dan ini banget kayak orang ngambang gitu. Akhirnya aku check up, harus dirawat di rumah sakit Depok selama 3 hari lah. Andi merasa lega setelah istri dan adiknya mendapatkan pertolongan pertama. Ia segera mengabari kerabatnya di rumah, kondisi mereka selamat. Tunang saya sambil tanya, "Pak, itu gimana Pak matanya?" "Nggak apa-apa Mas, cuma pecah, alhamdulillah." Ternyata cuma robek gitu, cuma karena dia keboek ke belakang nutup, kebluek gitu, nutupin bola mata, itu aja sih sampai situ. Habis itu saya ngubungin teman-teman saya yang bisa saya hubungin pada malam itu. Bayang-bayang kecelakaan itu masih menghantui dan teringat jelas oleh Andi. Hingga kini ia masih belum bisa melupakan kejadian naas itu. Pas seminggu kejadian, saya ada event juga di sana dan saya harus ke sana. Tapi saya tidak melewati tempat yang kayak kejadian itu. Sampai sekarang saya belum pernah lewat ke atas. Begitu juga dengan Rela. Peristiwa itu meninggalkan trauma yang cukup mendalam. Hingga kini ia enggan melewati jalanan saat mengalami kecelakaan. Kalau trauma iya, apalagi awal-awal ya aku melihat mobil truk atau apa takut gitu. Jadi suka ngeri aja, pegangan atau segala macam. Kalau untuk ke sana lagi juga belum pernah melewati tempat kejadian itu sih. Dengan kondisi luka yang cukup parah, Rela sangat bersyukur ia masih bisa selamat. Tak henti doa ia panjatkan kepada Sang Pencipta karena dirinya masih bisa hidup hingga kini. Sangat bersyukur sekali, alhamdulillah banget. Allah masih sayang sama saya, mungkin teguran yang sangat luar biasa gitu. Benar-benar bersyukur sih, sedih banget sih masih dikasih umur karena kan anakku banyak juga, ada 4. Kalau sampai gimana gitu sama saya sendiri, nggak tahu harus gimana gitu. Tak satupun orang yang menginginkan sebuah musibah terjadi pada dirinya. Namun bagi Rela, jika takdir sudah terjadi, patut mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya.
Iya, nggak ada yang mau juga semua terjadi musibah ini. Tapi insya Allah ada hikmahnya lah di balik semua yang saya terima ini. Andi merasa sangat beruntung ia bersama istri dan keluarganya masih diberikan keselamatan. Tak henti-henti ia bersyukur mereka bisa lolos dari maut yang mengerikan itu. Alhamdulillah saya selamat gitu, karena saya bisa nolongin ke teman-teman gitu ya, nolongin teman-teman yang ya nggak, kalau nggak ada saya sama siapa mereka yang nolongin gitu kan. Lain halnya dengan sopir mobil yang selamat saat kecelakaan beruntung ini. Saat kejadian, ia segera memundurkan kendaraan ketika melihat truk melaju ke arah mobilnya. Tindakan Ganesha memundurkan mobilnya ternyata kalah cepat dengan laju kendaraan truk yang mengalami remblong, sehingga kendaraan tidak bisa terhindar dan membuat mobilnya terbalik. Ketika saya dengar suara brak, ada teriak Allahu Akbar, yang saya pikirkan pertama adalah saya harus angkat kaki dari rem karena saya tidak mau menjadi tembok. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ganesha di belakang kemudi mobil saat kecelakaan itu terjadi. Ganesha hanya bisa pasrah dan berusaha untuk tetap selamat. Saya lihat ke depan itu udah dekat dan itu udah nggak mungkin lah, mustahil saya bisa menghindar. Dan ya udah, saya spontan aja udah. Saat itu, Ganesha masih sempat menggunakan sabuk pengaman, sehingga ia tertolong dan tidak terpental dari dalam mobil yang sudah terseret truk. Oh iya, saya retak di sini, sama di sini. Tapi itu alhamdulillahnya saya untung pakai seat belt. Kalau saya tidak pakai seat belt, mungkin saya lompat dari mobil itu. Saat tabrakan terjadi, Ganesha segera meraih tuas rem tangan agar tidak ikut terseret jauh. Namun benturan keras itu membuat kendaraannya tak kuasa menahan beban truk bermuatan batu. Saya hanya ingat saya harus angkat rem dan saya harus stabilkan mobil tetap lurus. Maksudnya saya stabilin, jangan sampai setir ini muter. Kalau setir muter saya udah tahu pasti akan terbalik. Kendaraannya terseret hingga jarak 15 meter ke belakang. Ganesha terus tetap menahan setir mobil agar terus stabil. Ia tidak ingin menjadi tumpuan truk itu sampai berhenti karena resiko yang akan dialaminya mungkin lebih parah lagi. Itu alhamdulillahnya saya juga nggak tahu kenapa mobil saya bisa banting ke kiri, truk melaju nabrak ke kios. Terguncang dengan hebat di dalam mobil, Ganesha dan penumpang lainnya mencoba bertahan hingga laju tabrakan itu berhenti. Mobil yang dikendarai Ganesha saat itu hancur di bagian depan hingga 40%. Oh ya, udah kayak dadu saya. Saya udah kayak dadu lagi jadi. Iya. Ganesha bisa keluar dan lolos dari maut yang hampir merenggut jiwanya. Beberapa saat kemudian, ia berusaha melihat kondisi pengemudi truk yang sudah menabrak sebuah tembok bangunan. Belakangan diketahui pengemudi truk itu merupakan seorang kernet yang saat itu sedang menggantikan posisi sopir aslinya yang sedang mengantuk. Ia bersyukur bisa selamat dari kecelakaan beruntun itu. Bahkan Ganesha hanya mengalami luka ringan saja. Bersyukur saya. Bersyukur artinya saya masih dikasih untuk melihat hari esok gitu. Mungkin ini teguran bahwa kamu masih dikasih kesempatan untuk hari besok untuk berbuat lebih baik lagi, seperti itulah.